Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming. Tentu hati kita bersuka cita, boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada sore hari ini kembali kami boleh beribadah streaming. Kami tahu Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bersama kami. Biar ibadah kami ini Tuhan pimpin dari permulaan sampai pada akhirnya. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Terpujilah namamu Tuhan, berkaryalah pada ibadah streaming sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Tuhan GPPS, Jemaat Sawahan, Tuhan Yesus memberkati. Pada saat hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Tentunya waktu-waktu saat ini penting untuk kita datang sama Tuhan. Penting untuk kita masuk dalam persekutuan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, sama-sama Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap hanya pada Tuhan, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku hanya kami dapatkan di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidup akan goyah, tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat. Dengan iman angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Serahkan semua beban hidup kita pada Tuhan. Dialah yang sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat hari ini akan diberkati oleh Pendeta Yonatan Biantoro. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau memang layak untuk menerima kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian. Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami balaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya ingin membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Keburukan dari Istri Ayub. Nah, kalau kita menyelidiki Alkitab, baik di dalam kitab Ayub maupun dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satupun petunjuk siapa nama istri Ayub. Tidak ada satupun ayat yang memberikan keterangan yang pasti tentang nama dari istri Ayub. Memang tidak ada, saudara. Cuma dikatakan istri Ayub begitu saja. Nah, saudara sekalian, sebelum saya akan membahas keburukan dari istri Ayub, mari kita lihat bagaimana kondisi situasi keluarga istri Ayub dan suaminya ini sebelum dicobai oleh iblis, sebelum Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub. Ayub dan istrinya ini tinggal di tanah Uz dan mempunyai 10 orang anak.
yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kalau kita lihat kerohanian dari Ayub ini sangat baik sekali. Sebetulnya tidak ada alasan kalau Ayub ini dicobai iblis. Tetapi Allah mengizinkan untuk menguji Ayub. Dikatakan kalau saudara baca Ayub pasal 1 ayat 1-5, Ayub ini adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia seorang yang takut akan Allah. Ia seorang yang menjauhi kejahatan. Bahkan kalau kita baca di dalam surat Yakobus 5 ayat 11, ada tambahan lagi dikatakan bahwa Ayub ini adalah seorang yang tekun luar biasa. Ayub merupakan orang yang terkaya di sebelah timur. Kalau di daftar, di data kekayaannya sungguh sangat luar biasa. Dikatakan di situ mempunyai 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 ekor keledai betina, dan memiliki budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Jadi Ayub orang yang terkaya. Tidak ada satupun di sebelah timur yang lebih kaya daripada Ayub. Bahkan Ayub adalah seorang yang peduli dan sayang anak. Senantiasa setiap kali setelah anak-anaknya berpesta, ia menguduskan anak-anaknya dan keesokan harinya mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya. Karena Ayub takut anak-anaknya berbuat dosa dan mengutuki Allah. Itu adalah situasi kondisi keluarga Ayub dan istrinya sebelum dicobai iblis, saudara. Nah, kita akan sekarang menggali, saudara, bagaimana keburukan sifat Ayub ini. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya atau istri Ayub kepadanya, kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, saudara sekalian, kenapa istri Ayub mengatakan kata-kata yang saya katakan cenderung kasar sekali, saudara? Kata-kata yang tidak beretika, kata-kata yang berisi penghujatan kepada Allah. Karena ia menekankan hal-hal yang bersifat fana, bukan hal-hal yang bersifat kekal. Jadi keburukan istri Ayub yang pertama adalah istri Ayub menekankan hal-hal yang bersifat fana, bukan hal-hal yang bersifat kekal, saudara. Istri Ayub begitu amat sangat kecewa ketika kenyamanan hidupnya terganggu. Ia sebagai istri seorang yang terkaya di sebelah timur, tentu saja ia menikmati segala macam kemewahan. Ia bisa berbuat apa saja dengan harta yang dipunyainya bersama suaminya, saudara. Jadi ketika iblis mengambil semuanya, maka dia kecewa. Sehingga keluar kata-kata yang tidak beretika, kata-kata penghujatan tersebut. Kalau kita perhatikan bagaimana dalam sekejap mata status Ayub berubah dari orang yang terkaya menjadi miskin. Saudara perhatikan di dalam Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 19. Kalau saudara baca di situ dikatakan bahwa orang-orang Seba menyerang, merampas lembu sapi dan keledai-keledai betina, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga, saudara. Bahkan orang-orang Kasdim, bukan cuma orang Seba, membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Dengan kata lain, harta kekayaan yang dimiliki Ayub habis tandas karena dirampok oleh orang-orang Seba dan orang-orang Kasdim, serta dimatikan oleh api yang menyambar dari langit dan membakar
habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Dalam sekejap mata statusnya sudah berubah menjadi orang yang miskin. Tentu istri Ayub tidak bisa menerima ini karena hatinya melekat pada harta, saudara. Dia tidak kuat kalau menjadi istri seorang yang miskin. Nah, demikian juga bukan cuma harta kekayaan, saudara. Ke-10 orang anaknya juga mati tertimpa rumah karena angin ribut yang bertiup dari seberang padang gurun. Saudara perhatikan baik-baik. Sudah harta kekayaannya habis. Semua anak-anaknya meninggal dunia tertimpa rumah, saudara. Bahkan suaminya, yaitu Ayub, tertimpa bara yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Karena yang ditekankan oleh istri Ayub adalah hal-hal yang bersifat fana, tentu saya percaya dia sangat kecewa dan marah. Sehingga keluar kata-kata yang tidak beretika berisi penghujatan tadi, saudara. Padahal saudara, kita tidak boleh terikat pada harta. Tetapi Ayub luar biasa. Ayub menjawab dalam Ayub pasal 2 ayat 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini Ayub luar biasa. Jelas hatinya tidak melekat pada harta. Tidak melekat pada hal-hal yang bersifat fana. Sekalipun keadaan yang buruk, dia terima dari Allah. Dan dengan ucapan syukur karena dia yakin bahwa Allah mengetahui dan mengizinkan semua terjadi. Maka dia mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ini luar biasa sekali. Bahkan ditegaskan dalam Ayub pasal pertama ayat 21, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub sadar kalau dia bisa kaya, itu karena Tuhan yang memberi. Tapi kalaupun Tuhan mau mengambil, dia tidak bisa protes, dia rela karena memang Tuhan mengambil, saudara. Dia menyadari itu semua, sehingga dia katakan bahwa dia telanjang ketika lahir ke dunia. Dan dia juga telanjang ketika dia harus kembali kepada Allah, yaitu dia harus meninggal dunia, ketika meninggal dunia, saudara. Jadi saudara perhatikan di sini, Ayub sangat luar biasa, hatinya tidak melekat pada harta. Seperti yang dikatakan dalam surat 1 Timotius 6 ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ketika kita lahir ke dunia, tidak ada satupun yang kita bawa, kita telanjang. Dan ketika kita meninggal dunia, keluar dari dunia ini, kita juga tidak membawa apa-apa. Segala harta benda yang kita kumpulkan akan ditinggalkan. Segala kedudukan juga akan ditinggalkan. Popularitas juga akan ditinggalkan. Semua yang dicari oleh manusia di dunia ini, itu semua akan ditinggalkan. Hal-hal yang fana akan ditinggalkan. Tetapi sayang sekali, istri Ayub hatinya melekat pada hal-hal yang fana, bukan hal-hal yang kekal. Di dalam 2 Korintus 4, ayat 17 sampai 18, kita lihat bahwa hal-hal yang kekal itu memberikan kemuliaan yang sangat luar biasa, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sekali lagi, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu fana, saudara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Alkitab mengatakan supaya hati kita, mari melekat pada hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang fana. Kita jangan meniru keburukan dari sifat istri Ayub ini. Nah, keburukan istri Ayub yang kedua,
perkataan istri Ayub melemahkan dan menyalahkan suaminya, bukan menguatkan, bukan membangun, dan bukan memberi semangat. Ketika istri Ayub mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Itu adalah perkataan yang sangat tidak menghormati Ayub. Apakah Ayub tetap menjadi orang saleh dengan apa yang terjadi sekarang? Setelah Allah mengizinkan iblis mengambil semua yang dia punyai, masih jadi orang saleh? Masih apakah bertahan dalam iman? Menjadi orang yang benar? Kemudian ketika dia mengatakan, kutukilah Allahmu, itu berarti dia menghujat Allah. Perkataan daripada istri Ayub ini bukan cuma perkataan yang melemahkan suaminya, tapi perkataan yang menghujat Allah. Dan matilah, ini perkataan yang tidak menghormati suami, saudara. Sangat kasar sekali. Kata matilah kamu, itu perkataan yang kasar yang diucapkan seorang istri. Padahal kita tahu ketika suami istri itu menikah, tentu kita tahu apa sih sebetulnya fungsi seorang istri itu. Dalam Kejadian 2 ayat 18 kita sudah tahu bagaimana rencana Allah menciptakan Hawa sebagai istri Adam. Tujuannya untuk apa? Dikatakan Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan, aku akan menjadikan penolong, saudara. Fungsi istri seharusnya menjadi penolong suami, menjadi pendukung suami, penopang suami. Itu sebabnya ketika dalam janji nikah diucapkan, mereka yang menikah sepasang mempelai saling mengucapkan akan setia, akan tetap cintai, sekalipun dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan berkelimpahan maupun berkekurangan. Jadi ketika harta semuanya habis, maka seorang istri harus tetap setia dan mencintai suaminya, menolong suaminya, mendukung suaminya, saudara. Bukan malah melemahkan suami, bukan malah menyalahkan suami. Jadi perkataan itu harus perkataan yang membangun, perkataan yang memberikan semangat, yang menguatkan. Nah, di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup mati kita ini dikuasai oleh lidah, kata firman Tuhan. Lidah ini adalah alat yang kecil, tapi bisa membinasakan, saudara. Demikian juga dikatakan dalam Amsal 25 ayat 11, nasihat tentang perkataan kita, dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang tepat pada waktunya itu sangat bernilai, sangat berharga. Jadi kita bisa gunakan perkataan kita untuk membangun orang lain, memberi semangat orang lain, untuk supaya mengangkat orang lain dari keputusasaan, menghibur orang lain, saudara. Jadi itu sangat bernilai perkataan yang tepat pada waktunya. Bahkan Amsal 16 ayat 24 katakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan yang menyenangkan itu manis bagi hati. Bisa menghibur hati kita, saudara. Bisa membuat hati kita ini menjadi kuat. Bahkan obat bagi tulang-tulang bisa menyembuhkan kita. Itu setara dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa ketika kita menggunakan perkataan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, itu akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita karena meningkatkan imunitas tubuh kita. Merupakan obat yang manjur bagi kita, saudara ya. Perkataan yang menyenangkan, yang menyukakan hati, itu menjadi obat yang manjur bagi kita, saudara ya. Kita hati-hati dengan perkataan kita. Jangan seperti perkataan dari istri Ayub yang cenderung melemahkan,
menyalahkan, membuat putus asa, tidak memberi semangat, saudara. Ya, kita harus melakukan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang positif, perkataan yang memberi berkat. Karena firman Tuhan dalam Bilangan 14 ayat 28 katakan bahwa seperti apa yang kau katakan, aku akan lakukan itu. Hati-hati, saudara. Mari kita membiasakan diri berkata dengan positif, membiasakan diri berkata hal-hal yang baik, membiasakan diri berkata perkataan yang mendatangkan berkat bagi seluruh keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita. Nah, keburukan dari istri Ayub yang ketiga, istri Ayub dipakai menjadi alat iblis untuk menjatuhkan Ayub, saudara. Kalau saudara bertanya apa sih tujuan iblis untuk mencobai Ayub? Sebetulnya ada satu tujuan iblis ketika dia meminta izin kepada Allah supaya mengangkat pagar pelindungan pada Ayub. Tujuannya adalah, mari kita baca sama-sama. Ya, Ayub pasal 1 ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Perhatikan, supaya Ayub mengutuki Allah. Itu dalam Ayub 1 ayat 11. Bahkan diulangi lagi dalam Ayub pasal 2 ayat yang kelima. Ketika Ayub dikena barah busuk, penyakit yang sangat dahsyat dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Apa yang dikatakan iblis di sini? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi tujuannya supaya Ayub mengutuki Allah ketika semuanya diambil daripadanya. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh istri Ayub. Kutukilah Allahmu. Jadi istri Ayub dipakai oleh iblis supaya Ayub mengutuki Allahnya. Jadi jangan sampai kita dipakai iblis untuk mengutuki Allah, saudara. Jangan sampai kita dipakai iblis menjatuhkan orang lain dan orang lain juga mengutuki Allah. Hati-hati, waspada terhadap diri sendiri dan waspada jangan kita memberikan dampak yang buruk bagi orang lain, saudara. Nah, sebetulnya banyak di dalam Alkitab bagaimana iblis memakai orang-orang tertentu untuk menggagalkan rencana Allah. Misalnya saja, kalau saudara baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, nanti baca di rumah saudara. Di situ dikatakan bahwa iblis memakai Hawa untuk menjatuhkan Adam. Sehingga akhirnya Adam juga memakan dan mengambil buah pengetahuan yang baik dan benar itu. Jatuh dalam dosa, sama seperti Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian juga dalam Matius 26 ayat 47 sampai 48, di situ dikatakan iblis memakai Yudas Iskariot untuk menangkap Yesus. Kemudian di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23, di situ dikatakan iblis memakai Petrus untuk menghalangi karya penebusan daripada Yesus. Ketika Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi Petrus ini menggagalkan karya penyaliban Yesus. Dia tidak ingin Yesus mati disalib, saudara. Tapi kita harus waspada, saudara. Iblis mengambil kesempatan untuk menjatuhkan orang-orang benar. Dalam Efesus 4 ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ingat baik-baik, saudara. Iblis itu adalah lawan yang seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari saya akan ulangi intisari dari keburukan sifat istri Ayub ini. Yang pertama, istri Ayub menekankan hal-hal yang bersifat fana, bukan hal yang bersifat kekal. Yang kedua, perkataan istri Ayub cenderung melemahkan, menyalahkan, tidak membangun, tidak menguatkan, dan tidak memberi semangat, saudara. Yang ketiga, istri Ayub dipakai menjadi alat iblis untuk supaya orang-orang benar bisa jatuh dan mengutuki Allah. Jangan kita meniru sifat daripada istri Ayub. Mari kita akan menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu.
besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan mencapai tujuannya, yaitu mengubah hidup jemaat menjadi lebih baik. Roh Kudus jamah setiap hati, biar firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup masing-masing jemaat. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat. Berkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Dalam situasi saat ini pun Tuhan sanggup memberkati dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Kami percaya Tuhan sanggup memelihara hidup seluruh jemaat Tuhan. Berikan kekuatan pada seluruh jemaat untuk tetap bertahan dalam iman, tetap percaya kepada Tuhannya, bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara hidup para jemaat. Tuhan berkati negara kami, Republik Indonesia. Tuhan ampuni dosa-dosa bangsa kami. Lewatkan dari virus corona COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu karena umat-Mu ada di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap pekerjaan jemaat. Tuhan memberkati setiap pelayanan jemaat Tuhan. Berkati jemaat dengan kesehatan ilahi. Berkati jemaat dengan umur yang panjang. Berkati dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Berkati dengan perlindungan Allah dan penyertaan Allah sampai selama-lamanya. Masa depan seluruh jemaat adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan turut bekerja dalam setiap keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.